Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 1911224. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan moral dan implikasinya dalam proses belajar. Nah, telah kita ketahui ya, sekarang minimnya moral di Indonesia ini, kurangnya moral. Nah, apa sih moral itu? Moral adalah sikap tentang baik buruknya perilaku seseorang dan akhlak. Setiap semua orang punya moral. Nah, faktor perkembangan moral pun dapat kita lihat dari yang pertama itu faktor dari lingkungan keluarga. Apabila di lingkungan keluarganya baik dalam mengajarkan moral kepada anaknya, otomatis akan baik pula moral si anak tersebut. Contoh nih, misalkan keluarga sudah menanamkan dari umur sejak kecil tentang moral kepada orang yang lebih tua. Ketika ada orang yang bertamu ke rumahnya, kemudian dia selalu salam dan memberi salam tata krama sopan santun, seperti itu. Yang kedua, kita lihat dari faktor lingkungan sekolah. Apabila di sekolah guru mengajarkan moral, maka anak didik tersebut akan baik moralnya. Misalnya gurunya kayak gini, anak-anak, ketika bertemu dengan seseorang, kita haruslah memberi salam, menyapa. Nah, sopan santun. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori moral. Yang ketiga, di lingkungan pergaulan. Jika lingkungan pergaulannya baik, maka akan menghadirkan moral yang baik pula bagi anak tersebut. Contohnya gini, moral ya di lingkungan pergaulan. Anak harus pandai dalam bergaul, jangan terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik. Pandailah memilih teman yang baik dalam segi pergaulannya. Pergaulan ini sangat mengacu ya kepada moral. Bahaya kalau pergaulannya itu salah. Jadi, pilihlah pergaulan yang sebaik-baiknya agar terjaga moral, etika, sopan santun yang baik. Yang keempat, kita lihat dari faktor lingkungan masyarakatnya. Nah, bila di lingkungan masyarakatnya itu memiliki moral yang baik, maka akan baik pula moral anaknya itu, karena masyarakat bisa mempengaruhi moral anak orang tersebut. Contohnya nih, misalkan ya di lingkungan masyarakat ada anak yang nggak baik tuh moralnya. Nah, otomatis bisa-bisa saja kita terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik dan bisa moralnya itu ternodai jadi tidak baik. Nah, dalam lingkungan masyarakat juga kita harus hati-hati dan harus lebih menjaga diri agar moral ini tetap terjaga menjadi baik. Selebih dan kurangnya segitu sih ya, sepemahaman saya yang saya tahu. Yang selanjutnya, upaya mengembangkan moral. Nah, upayanya terutama di lingkungan keluarga, upayanya itu cobalah bersikap menghormati dan sopan santun kepada keluarga. Misalnya nih, kan ada kakak, kemudian ada adik. Nah, adik itu harus baiklah, bersikap baik kepada kakak. Jangan berkata kasar, harus memperhatikan moralnya.
harus menghormati kakak, harus menuruti kakak, jangan nakal. Kalau kata kakak jangan nakal. Pokoknya jangan membantah dari kata kakak selagi itu masih baik. Nah, yang kedua, faktor lingkungan sekolahnya. Upaya mengembangkan moralnya, cobalah untuk datang tepat waktu saat pergi ke sekolah, jangan sampai terlambat. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, di lingkungan pergaulan. Upaya mengembangkan moralnya itu, carilah teman yang baik dalam segi pergaulannya, karena segi pergaulan ini bisa mengacu pada moral seseorang. Apabila moral si A itu misalnya nih ya baik, maka pergaulannya itu temannya bisa mengikuti juga ya, jadi baik. Jika pergaulannya itu buruk, maka otomatis anak tersebut bisa saja ya dia akan menjadi buruk moralnya itu, karena pergaulan dalam memilih teman itu sangatlah mempengaruhi. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Upaya mengembangkan moralnya itu, cobalah untuk saling menghormati dan sopan santun kepada lingkungan masyarakat itu. Contoh nih, apabila kita bertemu dengan tetangga, kita harus saling menyapa, memberi salam, bertata krama, sopan, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, implikasinya dalam proses belajar, terutama haruslah memberikan pendidikan moral pengetahuan melalui kurikulum, terutama guru ya. Guru itu harus mampu menjadi model. Model itu maksudnya contoh ya, contoh tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua itu memberikan pendidikan moral, secara langsung ya, yaitu pendidikan moral dalam pendekatan seperti dalam konsep moral tertentu. Dalam konsep moral tertentu dapat mengambil bentuk dalam contoh diskusi kelas misalnya, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itulah hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sepengetahuan saya ya begitu saja. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.